Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Murninggiu dari SMP Negeri 3 Banggai. Hari ini tanggal 14 Desember tahun 2020, saya akan melaksanakan video pembelajaran untuk pemenuhan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Ibu. Baik ya. Iya. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Jadi seperti biasa karena masih masa pandemi, jadi kita masih tetap belajar melalui Zoom meeting ya, belajar melalui daring. Semoga semuanya tetap semangat ya. Masih semangat? Iya. Masih. Iya. Sebelumnya Ibu ingin mengingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga kesehatan ya, rajin mencuci tangan, jaga jarak. Ketika berada di luar rumah, gunakan masker ya, tetap jaga kesehatan untuk agar kita semua bisa terhindar dari COVID-19. Nah, sebelumnya Ibu ingin absensi dulu sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran hari ini. Hikmah, ada? Hadir. Nia? Ada, Ibu. Rara? Ada, Ibu. Tiwi? Tiwi hadir ya? Rugaya? Iya, ada. Hadir. Clara? Ada, Ibu. Ya. Jadi semuanya hadir ya. Untuk mengawali kegiatan belajar kita hari ini, kita awali dulu dengan doa. Hikmah bisa pimpin doanya, Nak? Bisa. Ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Hikmah. Baik anak-anak, jadi kegiatan hari ini akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu ya. Minggu lalu kira-kira kita belajar tentang materi apa? Seni apa, Nak? Musik. Iya, seni musik ya. Nah, untuk pertemuan minggu ini kita akan belajar yaitu materi seni tari. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, semuanya suka menari? Suka. Ya. Biasanya menari di mana, Nak? Pasti di TikTok ya? Iya. Iya, jadi TikTok itu bisa menjadi salah satu cara kalian mengekspresikan diri, khususnya untuk menari ya, bisa menyalurkan hobi lewat TikTok tersebut. Nah, ini Ibu akan menampilkan materi kita hari ini. Jadi buat anak-anak sekalian yang mungkin merasa kesulitan dalam menari, kalau percaya diri dan mengikuti semua panduan dari Ibu, insya Allah kalian juga bisa menari dengan baik ya. Jadi tetap semangat ya. Iya. Ya. Apakah sudah muncul gambarnya, Nak? Belum. Belum? Belum. Hikmah sudah? Sudah. Oke, sudah? Sudah. Oke, kita lanjut. Jadi hari ini kita akan belajar tentang elemen gerak tari, ya. Karena terkait dengan materi baru kita, yaitu melanjutkan pembelajaran kemarin. Nah, sekarang pada elemen gerak tari ini, kita akan masuk ke KD titik 1, memahami gerak tari berdasarkan unsur, ruang, waktu, dan juga apa, Nak? Tenaga. Iya, jangan ragu-ragu ya. Sekarang Tenaga. tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan belajar hari ini, kalian diharapkan dapat berpikir kritis dan teliti dalam memahami pengertian seni tari, kemudian dapat mendeskripsikan unsur ruang,
waktu dan tenaga pada gerak tari, serta dapat menganalisa ruang waktu dan tenaga pada tari tradisional yang ada di Indonesia. Nah, jadi itu adalah tujuan pembelajarannya. Jadi buat anak-anakku sekalian yang merasa mungkin pelajaran seni tari itu sangat sulit, Bu, saya tidak bisa menari. Yang penting kita percaya diri dan mau belajar. Nanti Ibu akan memandu kalian agar bisa mempraktikkan bagaimana sih cara mengeksplorasi gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan juga tenaga. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasannya ya. Di sini ada, sebelum kita mengetahui elemen gerak tari itu seperti apa, ada baiknya kita mengetahui pengertian seni tari itu sendiri. Sekarang Ibu ingin bertanya, ada yang bisa menjelaskan seni tari menurut para ahli? Saya, Bu. Siapa? Hikmah. Hikmah bisa? Bisa. Iya, silakan. Silakan Hikmah. Menurut Sudarsono, seni tari ini merupakan sebuah ungkapan yang berasal dari dalam jiwa manusia, yang kemudian diekspresikan melalui gerakan indah juga ritmis, sehingga bisa dimaksud bahwa ungkapan ini untuk menunjukkan atau melimpahkan emosional seseorang setiap gerakannya, disesuaikan bersamaan beserta irama yang mengiring. Iya, benar sekali ya. Jadi itu adalah salah satu pengertian seni tari menurut Sudarsono. Jadi, nah sekarang seni tari menurut pengertian secara umum. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Ibu. Clara ya. Oke, Clara coba. Nah, Ya. jadi Secara umum, tari merupakan gerakan yang mempunyai irama, biasanya dilakukan di suatu tempat dan untuk waktu tertentu. Gerakan ini pun biasanya dilakukan untuk mengekspresikan perasaan atau untuk menyampaikan pesan dari seseorang atau bahkan kelompok. iya, benar sekali. Jadi sama, tidak jauh beda dengan pengertian dari Sudarsono bahwa seni tari secara umum itu sendiri adalah sebuah kesenian yang tentunya mengolah gerak di dalamnya. Nah, sekarang dari kedua pengertian itu kita bisa mengetahui unsur utama dari tari yaitu gerak ya. Jadi dari kedua pengertian tadi kita bisa menyimpulkan bahwa unsur utama dari tari itu sendiri adalah gerak. Jadi tanpa gerak, sebuah tarian tidak akan bisa terwujud. Nah, sekarang setelah mengetahui pengertian seni tari itu sendiri, mari kita mengenal elemen-elemen gerak tari itu terdiri dari apa saja. Jadi, elemen gerak tari terdiri dari 3 ya. Apa saja, Nak? Ruang, waktu, dan tenaga. Ruang, waktu, dan juga tenaga. Jadi, kalau gerak orang berjalan atau meminum air atau memanfaatkan HP, misalnya bermain gadget, itu disebut gerak tari tidak? Apakah itu termasuk ke dalam gerak tari? Tidak ya. Iya, karena gerak tari itu memiliki elemen-elemen pembentuknya, Nak. Salah satunya yaitu ruang, kemudian waktu, dan juga tenaga. Mari kita bahas satu-satu. Nah, Vanessa bisa dibaca? Elemen ruang itu apa saja? Terbagi atas apa? Elemen ruang terbagi atas 2, yaitu ruang pertunjukan atau panggung dan ruang penari, yaitu ruang dari posisi, level, dan jangkauan gerak penari. Iya. Apakah ada yang bisa menjelaskan perbedaan antara ruang pertunjukan dan ruang penari? Prastiwi mungkin? Iya, Ibu. Oke, Tiwi bisa jelaskan perbedaan antara ruang pertunjukan dan ruang penari? Ruang pertunjukan adalah tempat yang dilalui penari ketika melakukan gerak tari yang bisa disebut dengan panggung.
Sedangkan ruang penari adalah ruang yang dihasilkan dari tubuh penari seperti gerak tangan dan kaki atau perpindahan penari. Iya, benar ya. Kalau ruang penari, ruang pertunjukan berarti yang disebut dengan panggung seperti yang Tiwi bilang. Sedangkan ruang penari berarti yang berkaitan dengan tubuh penari. Nah, sekarang pembahasan lanjut atau yang lebih luas itu terdapat pada ruang penari. Niar bisa menyebutkan apa saja ruang penari? Bisa, Ibu. Arah hadap, arah gerak. Yang pertama, arah hadap, arah gerak, level, dan juga jangkauan gerak. Iya, jadi ruang penari seperti yang dikatakan oleh Niar itu terdiri dari arah hadap, arah gerak, level, dan juga jangkauan gerak. Sekarang kalau perbedaan antara arah hadap dan arah gerak, siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Ibu. Oh ya, Rara, silakan Rara. Kalau arah hadap terlihat perubahan posisi penari secara statis tanpa adanya gerakan perpindahan sesuai dengan arah depan belakang ataupun kiri dan kanan. Iya. Sedangkan arah gerak terdapat perpindahan tubuh penari dari sikap maju mundur ataupun berputar. Oke. Nah, sesuai dengan penjelasan dari Rara, mari kita praktekkan bersama ya. Sekarang arah hadap itu maksudnya berarti bagaimana sih posisi penari di atas panggung sesuai arahnya. Kalau arah hadap ke depan, berarti sesuai seperti posisi kita seperti ini ya. Kalau ke belakang, bagaimana? Kalau arah hadap ke belakang, berarti penarinya berdiri, mengubah arahnya, membalikkan badan, ya. Kalau ke kiri berarti ke sebelah kiri. Coba semuanya ke sebelah kiri. Ayo semuanya ke sebelah kiri. Ya. Nah, itu adalah arah hadap penari ke arah kiri ya. Sekarang kita berubah ke arah hadap ke kanan. Ya. Nah, jadi sudah bisa dibayangkan ya anak-anak. Nah, kemudian kalau arah gerak, perbedaannya hanya penari itu melakukan perpindahan. Jadi seorang penari itu ketika melakukan gerakan maju, berarti arah geraknya berarti maju ke depan, bisa juga mundur, kemudian dia berpindah ke kanan, ke kiri, lalu berputar. Ya. Jadi perbedaannya itu hanya pada keadaan penari. Kalau arah hadap dia diam, namun merubah arah, tapi kalau arah gerak dia berpindah. Paham ya? Paham anak-anak? Paham. Ya, selanjutnya. Paham. Iya, selanjutnya yaitu level. Ya, level. Ada yang bisa menjelaskan level? Bisa, Ibu. Ya, silakan. Level atas adalah posisi penari berada di garis atas dengan posisi yang tinggi dengan menghasilkan gerak seperti melompat, menjinjit, atau berdiri. Sedangkan level sedang posisi penari sedikit lebih rendah dengan menekukan lutut, dan level bawah adalah posisi penari mendekati lantai atau posisi paling rendah dari seseorang penari dengan melakukan gerakan duduk, jongkok, dan berbaring. Ya, itu adalah gambaran dari level atas, sedang, dan juga bawah. Jadi posisi penari itu ada perbedaan. Kalau atas dia agak tinggi, level sedang dia rendah, agak rendah, dan level bawah itu malah sangat rendah atau duduk dan lain sebagainya ya. Bisa sesuai dengan penjelasan Rara tadi. Nah, sekarang dari yang terakhir itu jangkauan gerak. Ya. Jangkauan gerak itu adalah posisi badan atau tangan, kaki seorang penari yang menghasilkan kesan luas ataupun sempit. Ya, bisa dipahami, Nak?
Bisa, Ibu. Iya, selanjutnya Iya, bisa. kita masuk ke elemen waktu. Nah, sebelumnya Ibu ingin kalian menganalisis video ya berdasarkan tampilan video yang akan Ibu tampilkan ini. Silahkan dianalisis kira-kira perbedaannya apa. Terdapat perbedaan waktu di segi tempo ataupun ritme, silahkan disimak ya. Siapa yang bisa menganalisis video pertama? Clara? Clara bisa? Iya, Ibu. Bisa, Ibu. Iya, silakan. Menurut saya, video pertama temponya cepat, Bu. Karena tarian khas dari Papua memang identik dengan gerakan tarian yang cepat dan menggambarkan tentang perburuan, sehingga musik yang mengiringi terdengar cepat, begitu pula dengan gerakan tariannya. Oh iya, benar sekali. Jadi Clara menganalisisnya itu dari iringan musik ya. Kemudian ciri khas dari tarian Papua itu sendiri. Ya, menarik. Sekarang ada yang bisa punya pendapat lain? Niar? Saya, Iya, silakan Niar. Ibu, menurut saya video yang pertama temponya cepat. Lihat dari gerakan penari, laki-laki sangat bersemangat memainkan panah dan batavia. Iya, jadi terdapat dua perbedaan pendapat ya. Yang pertama kalau Clara dilihat dari musik, nah kalau pendapat Niar itu dia melihat dari properti. Propertinya itu terlihat dimainkan dengan cepat. Iya benar sekali bahwa tempo yang digunakan pada tari Mamri ini memang cepat. Karena satu, ini menceritakan seperti yang Clara bilang tadi bahwa ini adalah tentang perburuan ya, jadi harus bersemangat. Kemudian juga bisa dilihat dari properti panah seperti yang dikatakan oleh Niar tadi. Baik sekali, bagus ya. Sekarang video kedua. Siapa yang bisa menganalisis? Hikmah? Hikmah mungkin bisa? Rara silakan. Menurut saya, video kedua temponya juga sangat jauh berbeda dengan tarian sebelumnya. Sangat anggun terlihat dari tata rias dan busananya. Sepertinya tarian ini ditampilkan di sebuah acara khusus, Bu. Iya, acara khusus itu maksudnya adalah acara dan yang ditampilkan di istana ya. Jadi ini adalah salah satu tarian klasik, makanya karena disajikan ke dalam lingkungan istana, sehingga tarian ini harus terlihat anggun, lemah, lembut, terdengar dari musik pengiringnya juga ya, kemudian gerakan dari penari. Tentunya dengan tempo lambat. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Rara tadi. Jadi menurut Ibu, kalian sudah memahami pemanfaatan elemen waktu ya, unsur waktu ya. Sekarang kita ke elemen berikutnya yaitu elemen tenaga. Nah, bisa dibaca? Bisa. Ya, jadi elemen tenaga. Elemen tenaga. Terbagi atas 3, Ya, yaitu pertama intensitas, kedua aksen, dan ketiga kualitas. Ya. Jadi ketiga hal ini berpengaruh terhadap kedinamisan sebuah tarian ya. Jadi kalau sebuah tarian itu tidak ada intensitas, aksen dan juga kualitas yang baik, tentunya tarian akan terlihat monoton. Sehingga adanya perbedaan atau ragam dari aksen, kualitas, dan intensitas itu dibutuhkan. Kemudian tenaga juga dibutuhkan untuk mengukur besarnya sebuah usaha
yang diperlukan dalam sebuah tarian. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan video. Setelah ini silakan dianalisis ya. Nah, sekarang siapa yang bisa menganalisis video pertama? Hikmah? Saya, Bu. Ya, silakan Bisa. Hikmah. Menurut saya, tari yang pertama membutuhkan tenaga yang besar, Bu. Karena properti bagong yang diangkat oleh penari itu berat sehingga membutuhkan tenaga yang besar. Iya, wow. Iya, benar sekali bahwa tari bagong itu sendiri ya. Bagong ini yang dimaksud adalah properti yang diangkat oleh penari ini ya, yang seperti raksasa itu beratnya bukan main. Jadi tenaga yang dibutuhkan seperti yang dikatakan Hikmah itu memang besar. Kalau menurut Gaya, video kedua bagaimana? Menurut saya, video kedua tenaga yang dibutuhkan tidak terlalu besar karena menggunakan properti kipas. Jadi menurut Gaya terdapat perbedaan dengan video pertama ya. Kalau video kedua memang tenaga yang dibutuhkan itu tidak begitu besar karena propertinya hanya kipas ya. Nah, setelah kalian melihat video, apakah bisa mengidentifikasi ini asalnya dari mana tariannya? Niar, kalau tari di video kedua itu berasal dari mana? Kalau dilihat. Ibu, dilihat dari lirik lagunya, tarian kedua berasal dari Sulawesi Selatan karena berbahasa suku Bugis, Bu. Oh, benar ya. Jadi ini adalah tarian khas dari Sulawesi Selatan, namanya tari Mapadendang ya. Propertinya yaitu tari kipas. Memang kelihatan lirik lagunya menggunakan bahasa Bugis. Nah, sedangkan untuk video pertama itu dia adalah tari dari Bali. Bisa dilihat dari properti, kemudian ada cara berpakaian dari masyarakat Bali ya. Nah, sekarang Ibu rasa kalian sudah memahami semua penjelasan tentang unsur-unsur tari atau elemen gerak tari yang terdiri dari ruang tarian tenaga. Nah, sekarang kita masuk ke pengerjaan LKPD ya. Selanjutnya Ibu akan membagi LKPD karena keterbatasan jaringan yang ada sehingga kita perlu mengerjakan LKPD tersebut melalui Google Form. Nanti linknya Ibu bagikan melalui WhatsApp group, silakan diakses dan silakan dikerjakan ya. Setelah itu silakan mempresentasikan hasil dari pengerjaan LKPD masing-masing. Bisa ya? Ya. Bisa, pasti bisa.
jadi anak-anak, Ibu tadi sudah melihat aktivitas kalian di Google Form, semua sudah mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagi, hasilnya juga pengerjaannya sudah baik. Nah sekarang Ibu ingin satu-satu dari kalian untuk mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD ya. Dimulai dari Clara, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD yang telah saya buat berdasarkan hasil pengamatan saya tentang tari saman. Tari saman adalah tarian yang berasal dari Aceh. Tarian ini memiliki makna sebagai salah satu media penyampaian nasihat atau dakwah karena terdapat lirik-lirik lagu yang dinyanyikan oleh penari maupun pengiring. Biasanya musik yang digunakan yaitu tepukan tangan atau badan dari penari itu sendiri, namun biasanya diiringi musik. Saya Hikmah. Iya, silakan Hikmah. Tari saman yang ditarikan dalam jumlah ganjil biasanya berjumlah 17 orang dengan formasi unik. Melalui gerakan sederhana seperti gerakan tepuk tangan, gerakan guncang, linggang, dan saring-saring. Tarian ini menjadi tarian yang sangat unik. Selain itu, maka pada setiap proses pertunjukan juga menyampaikan nilai-nilai luhur kepada masyarakat dan penarinya. Iya. Menepuk dada maupun menghempaskan tangan ke paha dengan posisi duduk. Guncang adalah gerakan yang bergoyang cepat ke atas dan ke bawah, yaitu perbedaan gerak badan dan tepukan tangan menerpa dada atas maupun posisi bawah. Iya. Untuk waktu, tari saman juga menciptakan bentuk tempo yang sangat unik. Pada awal mulai tarian, pada awal mulai tarian berlangsung terlihat para penari melakukan gerak dengan tempo lambat sehingga memberikan kesan nan anggun terhadap penonton. Namun ketika memasuki ragam gerak, gerutuk tempo, dan para penari semakin cepat dan memberikan kesan yang kuat dan bersemangat. Iya. Untuk unsur tenaga, pada tari saman itu sendiri terlihat seolah-olah kualitas tenaga yang diperlukan dalam tarian ini tidak begitu banyak. Hal ini dipengaruhi oleh pola lantai dengan satu bentuk, yaitu horizontal, dan level gerak bawah, yaitu duduk. Namun tari saman itu sendiri ternyata memiliki perubahan aksen tenaga dari lambat menjadi cepat dan diiringi dengan musik yang bersemangat sehingga intensitas tenaga pada tari saman menghasilkan ketegangan gerak yang kian meningkat. Itulah hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk semua sudah mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya, sudah baik. Nah, sekarang kita masuk ke penutup ya. Penutup dari tahapan pembelajaran kita. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya sekali lagi. Jadi kita belajar apa hari ini? Elemen gerak tari. Ya, terdiri dari apa? Ruang dan tenaga. Ya, terdiri dari ruang, waktu, dan tenaga. Jadi, ruang terbagi atas dua. Ruang pertunjukan dan juga ruang penari. Nah, kalau ruang pertunjukan berarti yang dimaksud dengan panggung ya. Kemudian kalau ruang penari terbagi lagi atas tiga, yaitu arah hadap, arah gerak, level ya, dan juga jangkauan gerak.
Kemudian ada unsur waktu dan juga tenaga. Yang semuanya itu saling berhubungan sehingga bisa menghasilkan sebuah gerak tari yang indah. Ya, nanti selanjutnya dari penjelasan tadi semuanya masih ada yang belum dipahami atau sudah mengerti semua? Mengerti. Ya, Mengerti. sudah mengerti ya. Jadi nanti kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang eksplorasi gerak tari. Jadi kita akan masuk ke materi praktek ya anak-anak. Jadi Ibu harap kita semua tetap semangat dalam daring dan tetap jaga kesehatan ya. Sebelum menutup kelas, ada baiknya kita tutup dengan doa. Niar bisa dipandu? Bisa, Ibu. Ya. Silakan, Nak. Teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih. Oke, anak-anak tetap semangat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.